kelompok 8 akan menjelaskan tentang deklarasi Juanda dengan saya Silvani Jasinta. Saya Muhammad Fauzi Mutakin. Saya Rizky Gasyala. Saya Nur Fadila. Selamat menyaksikan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Dan kalian tahu juga gak sih tentang awal terbentuknya deklarasi Juanda itu seperti apa? Jadi gini nih, pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah baru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Dan karena pernyataan itu dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka pernyataan ini lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Menarik sekali bukan teman-teman? Selanjutnya kalian tahu gak sih gimana sebelum adanya deklarasi Juanda? Jadi pada zaman kolonial, pada masa kolonial Belanda, wilayah Indonesia hanya terbatas pada wilayah darat saja. Kemudian pengaruh deklarasi Juandanya, hasil deklarasi Juanda juga menegaskan bahwa antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Nah, sebelum adanya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia berdasarkan pada Zee and Martin Kringan Ordonansi atau Ordonansi Laut dan Daerah Maritim, peraturan perundang-undangan di Jakarta dan wilayah Hindia Belanda tahun 1939. Dalam peraturan tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Setiap pulau hanya mempunyai laut sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Selanjutnya, dengan adanya deklarasi Juanda, Indonesia merupakan negara kepulauan. Artinya, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelago state. Dan Indonesia juga merupakan negara maritim. Artinya, wilayah laut dan perairan antar pulau yang ada di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Republik Indonesia dan bukan merupakan kawasan bebas negara. Peresmian Deklarasi 1 Internasional. Pada tahun 1982, PBB mengesahkan UNCLOS atau United Convention on the Law of the Sea, pengakuan konvensi hukum laut internasional di Jamaika, Amerika Tengah. 2. Nasional, diresmikan dalam 1 Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang penguasaan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan Indonesia. Deklarasi Juanda. Darat dan laut Indonesia adalah suatu kesatuan wilayah yang bulat yang tidak dapat dipisahkan oleh satu sama lain. Laut dan selat yang terdapat di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan perantara garis pangkal Indonesia untuk menentukan wilayah laut dengan cara menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau hingga 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 1906 garis pangkal lurus. Semua perairan yang berada di dalam garis pangkal lurus merupakan perairan Nusantara yang memiliki kedaulatan. Artinya, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI disesuaikan dengan azas negara kepulauan. Negara maritim. Dalam deklarasi ini terkandung konsepsi negara maritim Nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapatkan pengakuan internasional. Pembagian laut wilayah Indonesia.
Yang pertama yaitu awal deklarasi Juanda adalah tanggal 13 Desember 1957, Laut Teritorial dan Perairan Nusantara. Yang kedua yaitu UNCLOS PBB atau Kedaulatan Maritim Pantai sejauh 12 mil dari pantai luar dan yuridiksi ZEE sejauh 200 mil. Yang ketiga yaitu ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk digunakan kapal asing di laut teritorial dan wilayah udara di atasnya. Pengakuan dalam konversi hukum Laut Internasional di Jamaika, Amerika Tengah. Dalam konversi tersebut, perairan Indonesia meliputi yang pertama yaitu perairan Nusantara. Semua laut dan selat yang menghubungkan pulau-pulau wilayah Indonesia mencapai 2,7 km persegi. Yang kedua yaitu laut teritorial atau wilayah. Laut wilayah ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang di atas laut serta seluruh kekayaan yang terkandung. Pengakuan dalam konversi hukum Laut Internasional di Jamaika, Amerika Tengah. Batas landas kontinental dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendah hingga kedalaman 200 meter. Di bawah permukaan laut serta SDA yang ada di dalamnya milik NKRI. Zona ekonomi eksklusif atau bisa disebut ZEE ditetapkan 21 Maret 1980 yang isinya pertama, jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA hayati dan non-hayati. Yang ketiga, pemerintah memiliki kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan sesuai prinsip hukum laut internasional. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.